Halo adik-adik semua, Namo Mitovo. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Pada hari ini, tanggal 14 Februari 2021, Cici Windy senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua di Sekolah Minggu Online Vihara Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar Dharma bersama-sama dengan tema Karuna. Adik-adik tahu gak apa itu Karuna? Karuna adalah perasaan belas kasih kita kepada makhluk lain yang sedang menderita. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, marilah kita melakukan puja bakti kepada Sang Buddha terlebih dahulu. Silakan adik-adik duduk dengan tenang dan siapkan hati dan pikiran agar bisa melaksanakan puja bakti dengan baik. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om Sarva Abhaya Sunadasya. Namo Sukewe Mama Aryawalokiteswara Garbha. Namo Nilakanta Mahabharasame. Sarvata Subham Ajeya. Sarva nama warga mahadatu tadyata. Om awaloke lokite karate. Hari mahabodhisattva sarva saramala mahadayam kuru karman kuru wijayati mawijayati. Dara darin suraya. Cala mama brahmara mukti. Ehi cinta masam prasali basam presaya. Hulu mala hulu hile. Sara siri suru bodhiya bodhaya Maitreya Nilakanta Darsidina. Payamana swaha sidaya swaha. Mahasidaya swaha. Sida Yogeswaraya swaha. Nilakanta swaha. Varananaya swaha. Singhasira mukaya swaha. Sarva mahasidaya swaha. Cakrasidaya swaha. Padmahastaya swaha. Nilakanta wikaraya swaha. Mahasisankaraya swaha. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya swaha. Om Sigantu Mantra Padaya swaha. Namo Bhagavate Vasaja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Bai Saje Samugate Swaha. Namo Bhagavate Bai Saja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Bai Saje Samugate Swaha.
Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Prabarajaya Tathagataaya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadhyata Om Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Tadya ta Om Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya ta Om Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya ta Om Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Sekarang kita akan memulai sesi belajar Dharma tentang karuna. Karuna adalah perasaan berbelas kasih kepada makhluk lain. Seperti Sang Buddha yang selalu berbelas kasih dan menolong makhluk lain, kita juga bisa melakukan hal tersebut. Yang pertama, ada kasih sayang kepada keluarga. Ayah dan ibu kita pastinya sudah sangat menyayangi kita, bahkan sejak kita di dalam kandungan. Maka dari itu, kita harus berterima kasih kepada mereka. Contoh lainnya adalah ayah yang selalu mencari nafkah untuk keluarganya
ibu yang menyayangi anak-anaknya, dan kita yang menyayangi kakak dan adik sehingga tidak bertengkar dengan mereka. Buddha sendiri sangat menyayangi keluarganya loh. Ketika ia sudah menjadi Buddha, ia pernah kembali ke istana untuk memberikan dharma kepada keluarganya. Keluarganya sangat senang. Ayah dan ibunya bahkan menjadi orang suci berkat dharma tersebut. Kita juga bisa seperti Sang Buddha. Dengan tumbuh yang baik dan berbakti kepada orang tua, maka kita bisa membalas jasa-jasa serta kasih sayang orang tua kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita memulai menyayangi orang tua kita dan membantu mereka, karena itu adalah salah satu kasih sayang kepada keluarga. Selain kasih sayang kepada keluarga, kita juga harus menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Untuk lebih mengenal jelas tentang apa itu kasih sayang kepada sesama, marilah kita menonton video singkat tentang Florence Nightingale. Florence Nightingale was a nurse who saved many lives in the 19th century. She was named after the city of Florence in Italy, where her parents went after they got married in 1818. Her family was rich, and they had 2 homes in Britain, as well as servants. Florence was an unusual young woman for her time because she didn't want to go to parties and get married. She wanted to be a nurse and help people. Her family didn't want her to become a nurse because hospitals back then were dirty, horrible places. They were worried about her. In 1851, Florence went to Germany and learned all about nursing. It was hard work, but she loved it. In 1854, lots of British soldiers went to fight in the Crimean War. Army hospitals were filled with injured men, but there were no nurses and many men died. Florence and a team of nurses went to help. Florence worked 20 hours a day to make the army hospital a cleaner and safer place. She brought the men fresh food, she cleaned the hospital beds, and she used clean bandages on the wounded soldiers. Soon, fewer men were dying. At night, Florence walked around the hospital. She talked to the injured soldiers and helped the men to write letters to their families. She carried a lamp, and the soldiers called her the Lady with the Lamp. When Florence returned to England, people called her a heroine because of her amazing work in the Crimean War. Queen Victoria wrote her a letter to say thank you. She continued to work hard in Britain to improve hospitals, and she was given a medal called the Order of Merit. She was the first woman to receive this honor. Setelah kita menonton video Florence Nightingale, kita bisa melihat bahwa Florence Nightingale merupakan sosok teladan yang welas asih. Ketika ia melihat makhluk lain kesulitan, ia tidak akan berdiam diri dan cuek, tetapi ia akan berusaha menolong. Kita juga bisa seperti Florence Nightingale. Contohnya, ketika teman kita ada yang kesulitan karena lupa membawa buku, kita bisa meminjamkan buku kita. Atau, ketika teman kita jatuh dari sepeda, maka kita bisa berusaha menolong. Begitu juga kepada korban bencana alam. Sayang kepada sesama akan membuat kita disayangi. Tidak hanya itu, ketika kita menolong orang lain, maka kita akan membuat diri kita sendiri serta orang lain berbahagia. Selain menyayangi sesama, kita juga harus menyayangi hewan atau binatang. Salah satu kisah mengenai kasih sayang kepada hewan adalah kisah Pangeran Siddhartha yang menolong dan menyelamatkan seekor angsa yang dipanah oleh Pangeran Dewadatta. Ceritanya seperti ini. Suatu hari ketika Pangeran Siddhartha sedang duduk di bawah pohon, ia melihat seekor angsa yang jatuh dan terluka. Dengan segera ia menolong angsa tersebut. Pangeran Siddhartha tahu bahwa Pangeran Dewadatta yang telah memanah angsa itu. Oleh karena itu, ketika Pangeran Dewadatta datang dan meminta Pangeran Siddhartha menyerahkan sang angsa,
Pangeran Siddhartha dengan tegas menolak permintaan tersebut. Pangeran Dewadatta berkata bahwa ia telah memanah angsa itu. Oleh karena itu, angsa itu adalah miliknya. Sedangkan Pangeran Siddhartha berkata bahwa aku telah menyelamatkan angsa itu, dan angsa itu tidak mati ketika dipanah oleh Pangeran Dewadatta. Maka dari itu, angsa tersebut adalah miliknya. Karena perkara itu, mereka membawa permasalahan itu ke pengadilan bijak. Sesampainya di sana, pengadilan bijak berkata bahwa makhluk hidup adalah milik mereka yang menolong kehidupannya. Kehidupan tidaklah patut untuk dimiliki oleh orang yang ingin menghancurkannya. Oleh karena itu, sang angsa adalah binatang yang telah diselamatkan oleh Pangeran Siddhartha. Dan Pangeran Siddhartha lah yang berhak atas kehidupan sang angsa. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengetahui bahwa Pangeran Siddhartha adalah contoh teladan yang baik. Ia tidak hanya menolong sesama, tapi ia juga menolong hewan dan binatang. Kita juga bisa seperti Pangeran Siddhartha. Kita bisa melakukan function atau pelepasan ikan dan burung. Kita juga bisa menjaga dan merawat hewan peliharaan kita. Dan jika kalian melihat binatang yang kesulitan di jalan, kita bisa memberi makan dan menolong binatang tersebut. Sayangilah semua hewan dan doakan agar mereka memiliki kehidupan yang berbahagia. Ingat ya adik-adik, walaupun menolong adalah tindakan yang baik, tapi kita harus melakukannya dengan bijaksana agar perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang tepat untuk dilakukan. Seperti jangan memberi makan kepada orang yang sudah kekenyangan, atau jangan memberikan contekan dan menolong teman yang sedang menyontek ketika sedang ujian. Karena hal tersebut merupakan contoh tindakan menolong yang tidak tepat untuk kita lakukan. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan, terbebas dari kebencian, terbebas dari kesakitan. Adik-adik sekalian, mari kita pejamkan mata kita sejenak. Atur nafas kita perlahan-lahan.
Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Marilah kita mendoakan mereka yang sekarang ini sedang sakit. Semoga mereka menjadi sembuh. Semoga mereka yang sedang kelaparan bisa mendapatkan makanan. Semoga mereka yang sedang takut bisa memperoleh ketenangan. Semoga mereka yang sedang marah bisa menjadi sabar. Semoga semua makhluk terbebas dari penyakit. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan menjaga kesehatan kalian. Rajinlah untuk cuci tangan dan gunakan masker ketika kalian harus pergi keluar rumah. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan untuk berjumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Amitofo.